Menemukan kehadiran Allah di dalam sholat, perjalanan jiwa menuju hadiratnya. Pendahuluan, ketika sholat menjadi pertemuan, bukan sekadar kewajiban. Saudaraku yang dikasihi Allah, setiap hari, kita berdiri, ruku, sujud berkali-kali. Kita mengucapkan, Allahu Akbar, lebih sering daripada kita mengucapkan nama orang yang kita cintai. Kita membaca Al-Fatihah hingga mungkin telah ribuan kali, tetapi pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri? Lebih besar dari, apakah aku benar-benar sedang berbicara dengan Allah, atau hanya membaca sesuatu yang telah kuhafal? Salat adalah pertemuan. Ia bukan sekadar ibadah wajib yang dilakukan karena takut dosa. Ia adalah undangan cinta dari Allah kepada hambanya yang lemah dan mudah lupa. Namun, betapa sering kita datang ke pertemuan itu dengan hati yang tidak hadir. Bibir kita mengucap, tetapi hati kita berjalan entah kemana. Kita sujud, tetapi jiwa kita tidak pernah benar-benar menyentuh bumi di hadapannya. Padahal, setiap kali kita berdiri di atas sajadah, Allah memandang kita. Rasulullah bersabda, lebih besar dari, sesungguhnya seorang hamba yang berdiri menunaikan sholat, maka Allah menghadap kepadanya selama dia tidak berpaling. Hari, Tirmidzi, bayangkanlah, Allah, pencipta langit dan bumi, menatapmu. Namun seringkali kita berpaling, sibuk dengan urusan dunia, dengan pikiran yang berlari ke tempat kerja, masalah keluarga, rencana, dan kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Maka, marilah kita belajar kembali. Mari kita temukan kembali rasa itu, rasa kehadiran Allah di dalam sholat kita. Karena bila hati sudah mengenal rasa itu, sholat tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi tempat pulang. Di sanalah seorang hamba menemukan kedamaian sejati, di saat dahi menyentuh bumi dan air mata menyapa sajadah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab 1, menyadari siapa yang kita hadapi dalam sholat. Sebelum kita berbicara tentang khusyuk, tentang menghadirkan hati, tentang cara merasakan Allah, ada satu hal yang lebih mendasar, kita harus tahu kepada siapa kita sedang berdiri. 1. Allahu Akbar, kalimat yang memutus dunia. Setiap kali kita memulai sholat, kita mengangkat tangan dan berkata, lebih besar dari, Allahu Akbar. Kalimat ini bukan hanya pembuka ritual. Ia adalah pengumuman kepada seluruh dunia, bahwa saat ini, aku meninggalkan semuanya urusanku, keinginanku, kesedihanku, bahkan diriku sendiri, karena di hadapanku ada yang maha besar. Ketika tanganmu terangkat, seolah engkau sedang melempar seluruh beban dunia ke belakang punggungmu. Ya Allah, engkau lebih besar dari pekerjaanku. Engkau lebih besar dari kesedihanku. Engkau lebih besar dari semua hal yang menahanku darimu. Namun berapa kali kita mengucapkannya tanpa kesadaran itu? Kita berkata, Allahu Akbar, tapi hati masih membawa dunia bersamanya. Maka, mulailah dari sini, latih dirimu untuk mengosongkan hati setiap kali mengucapkan takbiratul ihram. Rasakan bahwa engkau benar-benar berpindah dari dunia menuju hadirat Allah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2. Menyadari keagungan Allah dan kehinaan diri. Bayangkan engkau berdiri di hadapan seorang raja besar. Pasti tubuhmu gemetar, lidahmu terbata, dan pandanganmu menunduk. Tapi kini, dalam sholat, engkau sedang berdiri di hadapan raja segala raja, yang mengetahui isi hatimu sebelum engkau mengucapkannya. Allah berfirman, lebih besar dari, ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam dirimu, maka takutlah kepadanya. Qs. Al-Baqarah, 235. Ketika engkau membaca Al-Fatihah, ingatlah bahwa engkau tidak sedang membaca untuk dirimu. Engkau sedang berbicara kepada Zat yang mendengar segala bisikan. Setiap, Alhamdulillahirabbil alamin, adalah pujian yang Allah dengarkan dengan penuh kasih. Rasulullah bersabda bahwa Allah menjawab setiap ayat dari Al-Fatihah yang dibaca seorang hamba. Lebih besar dari, ketika hambaku berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Ketika ia berkata, Ar-Rahmanir-Rahim, Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Dan ketika ia berkata, Maliki Yaumidin, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Hari, Muslim, bayangkan, saudaraku, setiap bacaanmu dijawab langsung oleh Allah. Bukankah ini dialog yang sangat indah? Namun kita sering tergesa-gesa, seakan kita ingin cepat selesai, padahal kita sedang diajak berbicara oleh Sang Pencipta. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3. Rasa malu, cinta, dan harap. Ketika kesadaran tentang siapa Allah itu mulai masuk ke hati, akan tumbuh 3 rasa yang suci, malu, cinta, dan harap.
Malu, karena betapa sering kita datang kepadanya dengan hati yang kotor, dengan dosa yang belum kita sesali. Cinta, karena walau begitu, Allah tetap memanggil kita 5 kali sehari, tidak pernah bosan menunggu. Harap, karena kita tahu, tak peduli seberapa banyak kesalahan kita, Allah selalu membuka pintu taubat dan kasih-Nya. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, lebih besar dari, aku tidak pernah sholat tanpa merasakan bahwa aku sedang berdiri di antara surga dan neraka. Aku tidak tahu apakah sholat ini akan menjadi penyelamatku atau justru saksi atas kelalaianku. Betapa dalam rasa itu. Kalau saja kita benar-benar sadar bahwa setiap sholat bisa menjadi saksi bagi kita, maka setiap sujud akan menjadi tangisan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 4. Teladan para sahabat dan ulama. Para sahabat Rasulullah tidak memandang sholat sebagai kewajiban, tapi sebagai kekasih hati. Ketika waktu sholat tiba, wajah mereka berubah, bukan karena terpaksa, tapi karena rasa haru akan segera bertemu dengan Allah. Sayyidina Ali R.A. pernah menggigil setiap kali berwudu. Ketika ditanya, ia menjawab, tahukah kalian kepada siapa aku akan menghadap sebentar lagi? Seorang tabi'in bernama Habib al-Ajami berkata, lebih besar dari, jika engkau ingin tahu bagaimana kualitas sholatmu, lihatlah bagaimana keadaan hatimu setelahnya. Jika hatimu lebih tenang, maka sholatmu telah mempertemukanmu dengan Allah. Mereka menangis dalam ruku, mereka gemetar dalam sujud. Bukan karena takut semata, tapi karena cinta yang sangat besar kepada Allah. Cinta yang membuat dunia kehilangan daya tariknya, karena mereka telah merasakan manisnya berdiri di hadapannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 5. Menyadari bahwa kita dikenal oleh Allah. Kadang kita merasa sepi, merasa tak ada yang memahami kita. Tapi ketahuilah, dalam setiap sholat, engkau sedang berada di hadapan Zat yang lebih mengenalmu daripada dirimu sendiri. Allah berfirman, lebih besar dari, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Qs. Qaf. 16. Maka ketika engkau berdiri, jangan merasa kecil. Engkau mungkin bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi di hadapan Allah, engkau adalah hamba yang sedang Dia panggil dengan lembut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 6. Hati yang hadir, tubuh yang tenang. Tidak mungkin hati bisa menghadirkan Allah jika tubuhnya gelisah. Maka, pelan-pelankan gerakanmu. Setiap takbir, setiap ruku, setiap sujud, jadikan ia sebagai langkah menuju pertemuan. Rasulullah ketika sholat, tubuhnya begitu tenang. Tidak ada gerakan sia-sia. Para sahabat mengatakan seolah-olah burung bisa hinggap di punggung beliau karena saking khusyuknya. Cobalah mulai dari hal kecil. Jangan tergesa-gesa. Pandang tempat sujudmu dengan lembut. Rasakan napasmu. Rasakan detak jantungmu ketika engkau menyebut nama Allah. Karena di sanalah kehadiran Allah mulai terasa, bukan dari luar, tapi dari dalam dada. Menghadirkan hati di hadapannya. Wahai jiwa yang mencari ketenangan. Setelah engkau tahu siapa yang engkau hadapi dalam sholat, Raja segala raja, pemilik langit dan bumi, yang mengetahui setiap bisikan hati, maka kini, tibalah saatnya engkau belajar untuk menghadirkan hatimu di hadapannya. Sholat bukan sekadar gerakan tubuh yang berulang-ulang, bukan pula sekadar lafaz yang meluncur dari bibir. Ia adalah pertemuan suci antara hamba dan Tuhannya. Namun, betapa sering tubuh kita berdiri di mihrab, sementara hati kita mengembara entah kemana. Bibir mengucap, Allahu Akbar, tetapi pikiran melayang kepada urusan dunia, pekerjaan, keluarga, kegelisahan, dan cita-cita yang belum tercapai. Seakan-akan kita berdiri di hadapan Allah, tapi hati sibuk berbicara dengan dunia. Padahal, sholat adalah saat di mana seluruh jagat luar harus kita tinggalkan. Hanya ada engkau dan Dia. Hanya ada hamba dan Rabb-Nya. Tidak ada ruang bagi selainnya di antara takbir dan salam. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Qs. Taha. 14. Ayat ini bukan sekadar perintah, tetapi undangan lembut dari Allah kepada kita. Datanglah kepadaku. Ingatlah aku. Hadirkan hatimu di sisiku. Hadir dengan rasa, bukan sekadar bacaan. Untuk menghadirkan hati, engkau harus belajar mendengar dengan rasa, bukan hanya telinga. Ketika engkau membaca Al-Fatihah, jangan terburu-buru. Rasakan setiap ayatnya seolah engkau sedang berbicara langsung kepadanya. Saat engkau berkata, lebih besar dari, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Bayangkan dirimu sedang memujinya di hadapan singgasana kebesaran. Biarkan hatimu bergetar dalam syukur, biarkan matamu lembab oleh rasa haru bahwa engkau diperkenankan berbicara langsung kepada Dia yang Maha Agung. Ketika engkau membaca, lebih besar dari, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ucapkan itu dengan kesadaran penuh bahwa engkau sedang memperbarui janji penghambaanmu. Bahwa hidupmu bukan milik dunia, bukan milik manusia, tetapi milik Allah semata. Mengosongkan hati untuk Allah. Hati yang penuh dengan dunia tidak bisa diisi oleh Allah. Maka, sebelum sholat, tenangkanlah dirimu. Tutup matamu sejenak, tarik napas panjang, lalu lepaskan semua beban yang engkau pikul. Bisikkan dalam hatimu, lebih besar dari, Ya Allah, izinkan aku datang kepadamu sebagaimana seorang hamba yang rindu kepada Tuhannya. Aku ingin engkau saja yang tinggal di hatiku, walau hanya untuk sejenak. Jika engkau lakukan ini, niscaya engkau akan merasakan perubahan. Takbir pertamamu akan terasa lebih dalam. Bacaanmu akan mengalir dengan makna. Dan rukukmu, sujudmu, semuanya akan menjadi tempat berlabuhnya hati yang letih. Hati yang hadir akan merasakan nikmatnya bertemu. Pernahkah engkau merasa rindu kepada seseorang hingga hatimu bergetar saat bertemu dengannya? Begitulah seharusnya rasa hati kita ketika sholat. Namun bedanya, yang kita temui bukan manusia fana, melainkan sang kekasih abadi. Jika engkau mampu menghadirkan hatimu, maka engkau tidak lagi ingin buru-buru mengakhiri sholat. Waktu seakan berhenti, dunia seolah menjauh. Yang tersisa hanyalah keindahan pertemuan itu, antara hamba yang hina dan Tuhan yang Maha Pemurah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Renungan, setiap sholat adalah undangan istimewa dari Allah kepada kita. Namun undangan itu hanya bermakna jika kita benar-benar datang, bukan hanya tubuh yang hadir, tapi juga hati yang ikut bersujud. Mendengar jawaban Allah dalam sholat. Wahai jiwa yang sedang menapaki jalan penghambaan. Sudahkah engkau menyadari, bahwa setiap kali engkau berdiri dalam sholat, engkau tidak sedang berbicara sendirian. Bahwa setiap bacaanmu, setiap kalimat pujian, setiap permohonan yang keluar dari bibirmu, dijawab oleh Allah. Sholat bukan hanya tentang engkau yang berbicara kepadanya. Tetapi juga tentang Dia yang menjawabmu dengan kasih, rahmat, dan perhatian yang tak terbayang. Namun hanya hati yang hidup, hati yang hadir, yang dapat mendengar jawabannya. Rasulullah pernah bersabda, lebih besar dari, sesungguhnya Allah berfirman, aku telah membagi sholat, yakni surah Al-Fatihah, antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Hari Muslim, lihatlah betapa lembutnya hubungan itu. Allah bukan hanya mendengar, tapi menjawab setiap ayat yang engkau baca. Perhatikan bagaimana indahnya dialog itu berjalan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika engkau membaca, lebih besar dari, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika engkau membaca, lebih besar dari, Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika engkau membaca, lebih besar dari, Maliki Yaumidin. Pemilik hari pembalasan. Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika engkau membaca, lebih besar dari, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika engkau membaca, lebih besar dari, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah menjawab, ini untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia pinta. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Subhanallah. Sungguh, jika hati kita sadar akan dialog ini, maka setiap sholat akan terasa berbeda. Kita tidak lagi membaca dengan terburu-buru, karena kita tahu bahwa setiap kalimat kita disambut oleh Allah sendiri. Bayangkan, Sang Pencipta alam semesta, mendengarkan ucapanmu yang lirih. Dan menjawabnya dengan penuh kasih dari atas, arasy-Nya. Tidakkah itu membuatmu gemetar oleh rasa haru? Sholat, ruang percakapan antara hamba dan Tuhannya. Ketika engkau ruku, engkau sedang menyatakan, lebih besar dari, ya Allah, aku tunduk sepenuhnya kepadamu. Dan Allah melihat kerendahan hatimu,
lalu melimpahkan ketenangan ke dalam dadamu. Ketika engkau sujud, engkau berbisik, lebih besar dari, ya Allah, engkau maha tinggi, sedang aku begitu hina. Dan Allah menjawab dengan rahmat-Nya, bangkitlah, wahai hambaku, aku telah mengampunimu. Setiap gerakan sholat adalah bahasa cinta yang tidak memerlukan suara. Setiap zikir adalah ketukan hati yang Allah balas dengan kelembutan. Namun untuk mendengar jawaban itu, engkau harus diam di dalam jiwa. Jangan biarkan pikiran berisik oleh dunia, jangan biarkan lidah lebih cepat dari hati. Diamlah dengan tenang di antara ayat-ayatmu, dan rasakan bahwa Allah sedang menyertaimu. Keheningan yang dipenuhi jawaban. Ada kalanya Allah tidak menjawab dengan kata, tetapi dengan rasa tenang yang tiba-tiba turun di dada. Rasa haru yang membuat air mata menetes tanpa sebab. Rasa hangat di hati ketika engkau membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah jawabannya. Itulah tanda bahwa Dia mendengar, bahwa Dia dekat. Bahwa Dia sedang memelukmu dengan kasih yang tak terlihat. Maka jangan tergesa-gesa dalam sholatmu. Dengarkan keheningan itu. Sebab di sanalah Allah sedang berbicara. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Renungan. Jika engkau merasa sholatmu hampa, bukan karena Allah jauh, tapi mungkin karena hatimu terlalu berisik untuk mendengar jawabannya. Tenangkanlah jiwamu, dan engkau akan mulai mendengar bisikan lembut kasih-Nya di antara takbir dan salam. Khusyuk, saat jiwa larut dalam keagungan-Nya. Wahai jiwa yang sedang mencari kehusyukan. Ketahuilah bahwa khusyuk bukan sekadar diam, bukan pula semata-mata menundukkan pandangan. Khusyuk adalah ketenangan batin yang lahir dari kesadaran akan kebesaran Allah dan kefanaan diri. Ia bukan sikap tubuh, tapi keadaan hati, keadaan di mana dunia seakan lenyap, dan yang tersisa hanyalah Allah. Ketika engkau khusyuk, engkau tidak sedang membaca ayat, melainkan sedang berbicara dengannya. Engkau tidak sedang sujud di atas sajadah, melainkan sedang meletakkan dirimu di hadapan kebesarannya. Khusyuk adalah keadaan di mana hati berhenti berlari. Pikiran berhenti mencari, dan jiwa menemukan rumahnya di hadapan Allah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Khusyuk adalah buah dari pengenalan. Tidak mungkin seseorang bisa khusyuk dalam sholat jika ia belum mengenal siapa yang disembahnya. Ketika engkau mengenal Allah bukan hanya lewat nama, tapi lewat rasa, lewat pengalaman ditolong, diampuni, dicintai. Maka setiap kali engkau mengangkat tangan dan berkata, Allahu Akbar, hatimu bergetar, karena engkau tahu, engkau sedang berdiri di hadapan Dia yang telah menanggung semua lemahmu. Khusyuk bukan hasil dari upaya memaksa diri, melainkan buah dari hati yang sudah lembut oleh cinta. Dan cinta itu tumbuh dari pengenalan. Dari pengalaman berulang kali jatuh dan diselamatkan olehnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tanda-tanda hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk memiliki tanda-tanda yang halus. Tidak selalu tampak oleh mata, namun bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. 1. Hatinya tenang ketika sholat. Tidak terburu-buru. Tidak gelisah. Ia menikmati setiap detik seolah takut kehilangan pertemuan itu. 2. Air matanya mudah menetes. Bukan karena kesedihan dunia, tapi karena rindu dan haru. Bagaimana Allah masih mau memanggilnya, padahal ia sering lalai dan berdosa. 3. Jiwanya tunduk bahkan di luar sholat. Sholat yang khusyuk tidak berhenti di sajadah. Ia menjelma dalam sikap sehari-hari. Dalam sabar, lembutnya ucapan, dan rendah hati kepada sesama. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Menggapai khusyuk di tengah kelelahan dunia. Kadang engkau ingin khusyuk, tapi pikiranmu penuh, hatimu lelah, dan dunia terus menuntut perhatian. Tenanglah, Allah tahu, Dia tidak menuntut kesempurnaan. Dia hanya ingin kejujuran. Jika engkau datang dalam keadaan lemah dan berkata dalam hatimu, lebih besar dari, ya Allah, aku ingin tenang, tapi aku tidak mampu. Maka ketahuilah, kalimat itu saja sudah sebuah bentuk kehusyukan. Karena engkau jujur di hadapannya. Khusyuk bukan tentang berhasil menghapus semua gangguan, tetapi tentang terus berusaha menghadapkan hati kepada Allah meski gangguan itu datang silih berganti. Allah tidak menilai sejauh mana engkau mampu, tapi sejauh mana engkau sungguh-sungguh mencoba. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Khusyuk adalah rasa cinta yang diam. Ada orang yang sholatnya penuh gerak tapi hatinya hampa. Ada pula yang sholatnya sederhana, tapi ruhnya tenggelam dalam samudera cinta kepada Allah. Khusyuk bukan berarti engkau tidak bergerak, tapi bahwa setiap gerakmu mengandung makna. Ketika engkau ruku, engkau tunduk dengan cinta.
Ketika engkau sujud, engkau rebah dengan rindu. Dan ketika engkau mengucap salam, hatimu tetap tertaut kepada Allah, seolah engkau enggan berpisah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hikmah khusyuk, cahaya di dalam jiwa. Hati yang khusyuk adalah hati yang bercahaya. Cahaya itu tidak tampak di wajah, tapi dirasakan oleh orang lain dalam tutur dan sikapmu. Engkau menjadi lebih lembut, lebih mudah memaafkan, lebih sedikit mengeluh. Karena orang yang sering larut dalam kehadiran Allah tidak lagi menuntut banyak dari dunia. Ia telah menemukan sesuatu yang lebih tinggi dari semua itu, rasa cukup bersama Allah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Renungan, khusyuk bukan tujuan akhir. Ia adalah perjalanan yang terus tumbuh seiring cinta kita kepada Allah. Setiap sholat adalah kesempatan baru untuk kembali larut. Untuk menatap wajah keagungannya dari kejauhan. Dan berkata lirih. Lebih besar dari, ya Allah, engkaulah segalanya bagiku. Ketika sholat menjadi tempat berlabuh. Wahai jiwa yang sering lelah dan gelisah. Tidakkah engkau merindukan satu tempat untuk pulang? Tempat di mana air mata diterima tanpa tanya. Tempat di mana segala beban bisa kau letakkan. Tempat di mana hatimu berhenti berlari. Itulah sholat. Ia bukan sekadar kewajiban yang harus ditunaikan. Tapi tempat berlabuhnya hati. Tempat seorang hamba melepaskan segala yang menyesakkan. Dan menemukan kembali makna kedamaian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sholat, rumah bagi hati yang letih. Ada kalanya hidup terasa terlalu berat. Doa tak kunjung dikabulkan, jalan terasa buntu. Dan manusia di sekitarmu tidak memahami isi hatimu. Namun ketahuilah, setiap kali engkau berdiri di hadapan Allah, pintu rumah itu terbuka lebar. Engkau tidak perlu menjelaskan apapun. Engkau tidak perlu menjahit kata-kata indah. Cukup datang dengan hati yang jujur dan berkata, lebih besar dari, ya Allah, aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku hanya tahu engkaulah satu-satunya tempatku pulang. Dan disitulah, dalam keheningan antara dua takbir, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Rasa hangat, rasa damai, rasa diterima. Itulah sambutan Allah kepada hambanya yang datang dengan tulus. Rasulullah bersabda, lebih besar dari, jadikanlah sholat sebagai penyejuk mataku. Hari, An-Nasai. Perhatikan kata, penyejuk mata, bukan sekadar kewajiban, tapi sumber kebahagiaan. Bagi Rasulullah, sholat bukan beban, ia adalah pelabuhan jiwa. Beliau datang ke dalamnya bukan karena harus, tapi karena rindu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sholat menenangkan, bukan melelahkan. Kadang kita merasa sholat begitu cepat berlalu. Karena kita ingin segera selesai, bukan ingin berlama-lama. Namun bagi hati yang mencintai Allah, sholat justru adalah waktu untuk beristirahat dari dunia. Setiap gerakan, setiap bacaan, adalah nafas yang menenangkan. Saat engkau ruku, bebanmu ikut menunduk. Saat engkau sujud, kegelisahanmu ikut jatuh. Dan ketika engkau mengucap salam, hatimu terasa ringan, seolah baru saja melewati hujan yang membersihkan. Maka tidak heran, Rasulullah akan berkata kepada Bilal. Lebih besar dari, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Bukan, buat kami lelah, tapi, istirahatkan kami. Karena bagi hati yang mengenal Allah, sholat adalah tempat beristirahat dari kebisingan dunia. Dan tempat berbicara dengan Dia yang paling mengerti. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sholat, tempat menyembuhkan luka jiwa. Berapa banyak luka yang tak bisa diobati oleh manusia. Tapi sembuh saat kita sujud dalam diam. Ada air mata yang tak sempat terucap dalam kata. Tapi luruh perlahan di antara zikir yang lirih. Ada kesedihan yang tak bisa dibagikan. Namun larut begitu saja saat dahi menyentuh sajadah. Sebab di dalam sujud itu, Allah menyembuhkan. Bukan dengan kata, tapi dengan kehadirannya. Hati yang tadi gelap, perlahan menjadi terang. Jiwa yang sempit, perlahan menjadi lapang. Itulah rahasia dari sabda Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Qs. Arad, 28. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika pulang menjadi nikmat. Pernahkah engkau merasa berat untuk menunggu waktu sholat berikutnya? Bukan karena malas, tapi karena rindu ingin bertemu lagi dengan Allah. Ingin kembali berbicara, ingin kembali tenang. Itulah tanda bahwa sholatmu sudah menjadi rumah bagi jiwamu. Dan ketika sholat telah menjadi rumah, engkau tidak akan meninggalkannya meski dunia memanggil. Engkau tidak akan tergesa-gesa mengakhirinya. Karena engkau tahu, di luar sana hanya kesibukan.
Sedangkan di sini ada kedamaian. Sampai akhirnya engkau mengerti, sholat bukan lagi sekadar kewajiban 5 waktu. Tetapi 5 kali pulang setiap hari. Pulang kepada Allah. Pulang kepada cinta yang tidak pernah menolakmu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Renungan, sholat tidak selalu mengubah keadaanmu. Tapi ia akan selalu mengubah hatimu dalam menghadapi keadaan itu. Dan ketika hatimu telah tenang, dunia tidak lagi sama. Karena engkau telah menemukan pelabuhanmu. Di hadapan Allah.